Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, saya merasa terhormat, merasa bersyukur bisa bersilaturahim di Kabupaten Anambas, ya, Kecamatan Anambas, Tampera, Siantar Tarempa, Anambas, Masya Allah. Ya, di hari ini, hari Kamis 8 April 2021, untuk bersama-sama bersilaturahim, tutur pengalaman terkait dengan yang selama ini saya jalani sebagai praktisi dakwah, praktisi khutbah, yakni sebagai khatib Jumat di banyak tempat di Jakarta, dari jamaah yang uneducated people sampai yang educated people, di perkantoran, di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Jalan Rasuna Said, yang memang jamaahnya itu adalah educated people, orang-orang yang berpendidikan, bahkan juga bertahun-tahun menjadi khatib di Mabes Polri, di Masjid Al-Ikhlas, di As-Sabri, kemudian di Masjid Pondok Indah dan sebagainya. Sudah ratusan kali saya naik mimbar, dan karenanya hadir di sini saya ingin berbagi bahwa sesungguhnya khutbah Jumat yang bagi segelintir orang itu terasa sebagai beban, lalu ada kebingungan akan menyampaikan materi apa, maka saya ingin berbagi kiat. Dan dengan jadwal yang padat sekian tahun yang lalu, ya lebih dari 10 tahun, dalam 1 tahun saya selalu menyampaikan materi baru. Jadi dari Jumat ke Jumat selalu materi baru dan dikaitkan dengan hal-hal yang aktual, hal yang terjadi di masyarakat. Bisa seperti itu karena memang ada niat untuk selalu menyampaikan materi baru, untuk direkam lalu kemudian di-share. Jadi khutbah saya sekian lama, sekian puluh episode selalu saya bagi kepada para DKM, kemudian kepada grup-grup WhatsApp yang lain, begitu. Itu keuntungannya kalau kita sadar dokumentasi. Ada beberapa keuntungan kalau kita mendokumentasi. Bapak tadi melihat bagaimana saya mendokumentasikan kegiatan sambutan demi sambutan. Saya punya mental keberanian untuk langsung dekat ke mimbar, nggak peduli yang di belakang itu memperhatikan ini kurang ajar atau tidak, karena sudah terbiasa. Yang kedua, ada rasa senang ketika saya bisa mendokumentasikan dengan angle yang pas, begitu, dengan pergerakan kamera yang smooth, lalu tidak goyang hasil rekamannya, lalu saya share. Ada kepuasan. Kenapa? Karena ketika tahun 90 sampai tahun 2000, 91 sampai 2000, saya bertugas di TPI sebagai koordinator moderator acara kuliah subuh TPI. Ada ratusan episode saya mengisi acara materi yang diantaranya saya host, narasumbernya sejak dulu zaman Kiai Haji Qasim Nur Seha, Ustadznya Cendana. Lalu Pak Agil Munawar, Profesor Dr. Agil Munawar, Prof. Dr. Muslim Nasution, termasuk Yusuf Iza Mahendra dan sebagainya, Dr. Safi Antonio dan seterusnya. Saya hostnya sekaligus koordinator untuk memanggil siapa narasumbernya, apa temanya, ratusan episode saat itu di TPI. Tahun 2000 saya dipercaya oleh RCTI sebagai konsultan acara agama dan budaya. Waktu itu yang meminta saya Bapak Yusuf Sakir, ya, yang kemudian jadi Menteri Kesra dari PKS, begitu. Saya diminta menjadi konsultan acara agama dan budaya di RCTI tahun 2000 sampai 2003 saya dikontrak. Disitulah saya awal menghadirkan AG Musa dari Finila, Musa Yusuf Mansur, sehingga keberadaan popularitasnya menjadi from zero to hero. Ya, jadi from the beginning sampai mereka bagaikan snowball effects. Jadi popularitasnya itu bagaikan snowball, menggelinding, dikenal sampai dikenal besar. Jadi saya mengikuti sejak awal kiprah dakwah beliau-beliau tahun 2000 itu, ya. Nah, kemudian dalam konteks ini saya ingin berbagi. Ada
seorang kawan yang melihat saya sering muncul di setelah RCTI saya di TVRI dari tahun 2000 sampai 2011 menjadi koordinator dan moderator acara Hikmah Pagi TVRI, juga membuat tema menghadirkan para narasumber ke TVRI, ya diantaranya Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Arifin Ilham, dan kemudian setelah itu di luar itu pun saya menjadi praktisi dan pengamat. Mengapa menjadi pemerhati dan pengamat? Selain menjadi praktisi dakwah di media televisi khususnya, sudah ratusan episode saya mengisi acara dakwah di televisi, saya juga menjadi pemerhati, peneliti karena saya sebagai dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta. Jadi kalau sekarang ada beberapa tokoh masyarakat dan penyuluh agama, beberapa kali saya pernah mengisi acara ya dari Kementerian Agama, khususnya Diklat, yang pesertanya adalah dari penyuluh agama tingkat nasional ya di sana di Jakarta. Nah, jadi ada kawan saya yang datang kepada saya, lihat saya suka muncul di TVRI, dia kepengen agar anaknya yang S2 itu bisa muncul di TVRI. Datanglah dia pagi-pagi ke rumah, Pak Ustadz, saya punya anak, sudah jadi Ustadz, saya pengen anak saya bisa muncul di TVRI seperti Ustadz, bisa enggak? Ya bisa saja dikondisikan karena saya koordinator dan moderator, satu saat saya bisa hadirkan. Lalu dia cerita gini, saya punya lembaga dakwah Pak Ustadz, saya punya ada beberapa mubalik yang saya kelola. Ya untuk mubalik saya, khotib-khotib saya dari lembaga dakwah saya cukup berikan materi untuk 1 tahun 3 tema saja Pak Ustadz. Cukup 3 tema saja, jadi anak buah saya khutbah dari satu tempat ke tempat yang lain menyampaikan materi yang sudah ada, yang sudah dikuasai. Kira-kira benar apa salah? Salah apa enggak? Enggak salah. Tidak ada larangan untuk menyampaikan materi khutbah dari satu tempat ke tempat yang lain yang sama. Karena asumsinya adalah jamaahnya mungkin berbeda, kan begitu. Tetapi sebagai seorang praktisi dakwah yang educated people, yang terpelajar, apalagi tokoh, maka itu satu cara berdakwah yang kurang efektif. Ya, karena apa? Karena tidak menciptakan tantangan baru. Peluru dakwahnya itu saja dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain. Itu satu kekurangan, ya, satu hal yang tidak baik. Seorang mubalik, seorang khotib, sebaiknya dia punya peluru yang banyak. Ya, peluru yang banyak. Tadi subuh saya ceramah subuh spontan ya. Tadi malam ikut jamaah Isya di Masjid Jami ya, sana Tempera. Kemudian ada omongan besok mumpung saya di sini subuh aja saya siap kuliah subuh. Maka kuliah subuh habis salat subuh berjamaah, lalu saya dipanggil, saya tausiah subuh. Nah, karena punya peluru yang banyak, walaupun spontan, maka mengalirlah tadi kuliah subuh. Tak terasa saya rekam, dalam rekamannya 41 menit lebih. Ya sebelumnya saya izin, kalau seandainya sudah dianggap cukup, biasanya begitu, angkat tangan saya akan berhenti begitu. Tapi nampaknya tidak ada yang beranjak sampai kemudian salam. Artinya apa? Artinya karena sudah punya peluru yang memadai. Sudah banyak baca dan sudah membuat materi-materi dakwah, materi-materi khutbah dari waktu ke waktu berbeda. Ini yang saya ingin berbagi. Maka kata-kata tadi cukuplah 1 tahun punya 3 tema saja, itu keliru. Tidak salah, ya, tidak disalahkan sesungguhnya, kurang baik. Pelurunya sedikit sebagai mubalik. Asumsi mubalik, asumsi ustadz itu punya wawasan yang luas, wawasan yang banyak. Dalam istilah pesantren itu gorizatul madah, materinya itu luar biasa banyak. Harusnya seperti itu. Maka we have to create our own challenges. Kita harus menciptakan tantangan sendiri. Tantangannya apa? Setiap mau khutbah Jumat harus buat materi baru. Harus dikaitkan dengan masalah yang aktual. Maka tergeraklah untuk membuat materi khutbah itu yang baru, yang aktual. Misalnya sekarang dalam rangka mau Ramadan, ya kiat-kiat menyambut datangnya bulan Ramadan. Selalu tuh. Nah, Allah bisa karena biasa. Custom makes all things easy. Kebiasaan membuat segalanya mudah. Kalau sudah terbiasa akan mengalir begitu saja. Tapi kalau nggak pernah dicoba karena kemalasan, maka yang terjadi adalah all beginnings are difficult. Semua permulaan itu sulit. Ibarat dulu waktu kita remaja, zaman kita masih buat surat menyurat, kalau sekarang sudah tidak lagi ya.
karena ada Android ya, jadi cukup lewat WhatsApp ya, kirim-kiriman puji-pujian sanjungannya itu. Kalau dulu kan zaman kita dulu remaja, ya zamannya Pak Haji Ahmad tentu ya. Kalau ada yang sekarang yang masih muda nggak ngalami, itu buat surat tuh, surat cinta. Pertama 1-2 lembar mengalir, aduh salah, remes, buang tempat sampah. Coba lagi, salah, remes sampai beberapa kali. Jadi salah. All beginnings are difficult. Semua permulaan adalah sulit. Tapi ketika sudah dimulai salah, coba lagi, coba lagi. Selanjutnya adalah custom makes all things easy, kebiasaan membuat segalanya mudah. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu pijar ini, dia bisa kita nikmati hasilnya sekarang. Itu penelitian yang keberapa? Yang ke-100 kali baru kemudian jadi dan kita nikmati hasil dari penelitian dia itu. Thomas Alva Edison. Dulu ada seorang kolumnis penulis namanya Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi itu seorang kolumnis yang diminta oleh media, zamannya masih media cetak. Kalau sekarang untuk menjadi wartawan, menjadi penulis, everybody can be writer. Setiap orang bisa menjadi penulis, cukup di WhatsApp, tulis, kirim, pasti terkirim, pasti diterima, dimuat. Dulu belum ada Android, khusus yang namanya wartawan itu, penulis itu. Bahkan sampai berkali-kali ditolak oleh media cetaknya itu. Nah, Mahbub Junaidi, dia yang menerjemahkan buku 100 tokoh orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, the 100 ranking of the most influential person in history. 100 tokoh orang yang paling berpengaruh dalam sejarah kalangan Michael Hart diterjemahkan oleh beliau, Mahbub Junaidi. Itu dia, tulisannya diterima oleh media cetak lalu dimuat. Itu tulisan yang ke-60 kali. 1 sampai 59 ditolak. Dia nggak putus asa, dia terus menulis dan mengirim. Akhirnya kemudian dimuat. Setelah dimuat jadilah terkenal karena sudah terasah tadi. Maka setelah itu adalah mengalir aja tulisan-tulisannya dan otomatis dimuat. Bukan hanya otomatis dimuat, diminta oleh media cetak. Kalau sekarang enggak. Sekarang katanya Android, apapun yang ingin kita tulis, kita klik, kita kirim, pasti terkirim. Dibaca atau tidak urusan lain. Tapi sekarang everybody can be writer. Setiap orang bisa menjadi penulis. Kalau sekarang ini sesungguhnya faktor yang menguntungkan bagi kita untuk menjadi penulis, untuk menjadi kemudian kita orang yang bersedekah ilmu. Ya kalau coba yang sering Bapak sampaikan itu tentang media atau hal-hal yang membuat bekal kita di akhirat. Dalam hadis Nabi dikatakan, "Iza mata ibnu Adam in qatu amalu ila salasin shadaqatun jariyatun ilmun yantafu bi aw waladun shalihun yadulah." Jadi sedekah jariah salah satu media untuk nantinya akan terus kita terima pahalanya ketika kita sudah mati, sedekah ilmu. Maka menulis lalu mengirim, kita bersedekah ilmu. Dan selama kita hidup dan sudah mati, pahala itu akan terus mengalir ketika apa yang kita tulis, lalu ceramah kita direkam, lalu kemudian dikirim, di-share, itu pahalanya akan terus mengalir menjadi bekal akhirat kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekal kita nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ratusan kali saya naik mimbar di banyak tempat, saya ingin berbagi bahwa sesungguhnya khutbah Jumat itu nggak sulit bagi yang mau belajar, bagi yang mau hijrah ya, merubah mindsetnya itu dibuka. Ya tidak terkungkung dalam cara berpikir yang jumud, yang statis, tetapi dibuka. Ingin belajar seperti hanya Bapak Ibu sekarang, ya datang ke sini panas terik matahari, ya yang kemudian mau mengikuti ini, nanti setelah zuhur ada materi lagi dan sekarang alhamdulillah bisa bersama saya untuk berbagi. Nah, saya ingin berbagi tentang kiat-kiat khutbah Jumat atau hal-hal yang terkait dengan khutbah Jumat ini, ya yang mudah-mudahan berkenan. Dan karena waktu yang sangat terbatas, mungkin materinya ini sesungguhnya adalah materi untuk bisa di atas 2 jam ya atau lebih, dan bagi saya tidak ada masalah. Jadi kalau Bapak JK Yusuf Kala berkata lebih cepat lebih baik, ya saya dalam hal ini sebaliknya mungkin ya. Jadi lebih lama lebih baik bagi saya selama yang mendengarkan masih mau. Tapi kalau sudah dianggap cukup angkat tangan saja, maka saya akan cepat ancang-ancang dari gigi 5, gigi 4, gigi 3 langsung gigi 1 ya langsung netral. Saya siap saja, bisa saja mengikuti tuan rumah begitu. Ya baik, materi ini memang cukup banyak. Saya ingin berbagi, membuka atau menambah wawasan Bapak Ibu sekalian
Dan saya sebelumnya mohon maaf beribu maaf, datang saya ke sini silaturahim itu yang utama, berbagi pengalaman, lagi-lagi bukan untuk menggarami laut. Bukan menggarami laut. Satu hal yang sia-sia kalau menggarami laut. Bapak-bapak adalah orang-orang yang berpendidikan, para tokoh agama, para penyuluh agama yang di tengah masyarakat sudah luar biasa, menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dianggap sebagai seorang orang ustadz yang banyak wawasannya, utamanya pengetahuan agamanya dianggap melebihi dari kebanyakan orang. Atau istilah Quraisy Shihab ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab ketika dia diminta ceramah Ramadan di kalangan dosen-dosen UIN Jakarta, kalimat yang pertama yang diungkapkan begini, saya di sini sama saja dengan diminta untuk mengajari etik berenang, atau saya sama saja diminta untuk jualan minyak di perkampungan para penjual minyak. Ya dia ceramah di hadapan dosen-dosen yang udah belasan puluhan tahun, para profesor doktor, lalu dia ceramah, maka kalimat bijak yang dia ungkapkan begitu. Maka ini pun juga yang saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf, bukan mengajari etik berenang, bukan ngajak untuk jualan minyak di perkampungan para penjual minyak. Hanya sekedar berbagi pengalaman saja, mohon maaf ya. Ya, tentang sholat Jumat hukumnya wajib. Mohon izin lagi saya akan menggunakan speed ya, kecepatan 3-4 ya, kalau perlu 5 karena mengejar materi. Syukur-syukur nanti ada tanya jawab begitu. Yang kedua, bahwa sholat Jumat pasti dilakukan sekali seminggu. Karena itu pasti dilakukan, maka kita yang penyuluh agama, tokoh masyarakat, dianggap agamawan, berpengetahuan agama luas, maka pertanyaannya adalah sekali mendayung 20 terlampaui, ya istilah Pak Haji Ahmad, kita datang memang harus ke masjid. Maka lebih baik kita yang jadi khotib. Walaupun memang kadang diperlukan jadi mustami. Ya, agar kita tahu rasanya sebagai mustami. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh khotib agar menyenangkan para jamaahnya itu, yang beragam itu, yang heterogen itu, kadang-kadang diperlukan begitu. Karena itu kalau ada jadwal kosong saya manfaatkan betul untuk menikmati sebagai mustami, sebagai jamaah, karena bagi saya jarang sekali ya. Seperti halnya kemarin saya khutbah, besok ada khutbah di Hotel Sahid ya di Jalan Sudirman begitu, selanjutnya ada lagi. Jadi jarang sekali saya nikmati ketika jadwal kosong. Ya, jadi pasti dilakukan. Karena itu kita sebaiknya memang menjadi khotib. Ada banyak keuntungan, nanti saya jelaskan. Sebuah ungkapan mengatakan, al-la'ibu ahsanu minan nazir. Pemain itu jauh lebih baik daripada penonton. The player is much better than the spectator. Ya, atau kemudian the speaker is much better than the listeners. Pembicara lebih baik daripada pendengar. Ya, lebih baik. Ada begitu banyak perbedaan antara pelaku dan pendengar itu. Yang pertama, yang namanya pemain itu pasti dia bermain, lalu dia bergerak, karena geraknya, lalu dia menjadi sehat badannya, terus terasah pikirannya, tenaganya, dan kemudian dia ada bonusnya, kan begitu. Ya, kalau penonton tentu dia pasif, jumut, hanya menyimak satu arah saja, dan kemudian apalagi kalau harus bayar, sudah dia statis dia harus bayar. Maka jadilah pemain, be a player ya. La budda alaikum an takunu la'ibuna. Kalian harus jadi para pemain ya, terutama dalam dakwah maksudnya ya. Karena itu yang pasti itu posisikan diri kita sebagai pemainnya, sebagai khotibnya. Yang ketiga, sekali mendayung 20 terlampaui, khutbah pasti kita ke masjid ya, pasti kita ke masjid yang seminggu sekali itu. Maka ada pahala sedekah ilmu, ada target, dan kemudian terpacu untuk menambah wawasan dengan membaca buku dulu, mengumpulkan referensi, kita tuangkan, lalu kita sampaikan. Masya Allah ya. Jadi banyak hal dari keuntungan. Sambil menyelam minum air ya, sambil berkhutbah dapat pahala, kemudian dapat bonus begitu dari Allah. Yang tentu itu bukan menjadi tujuan yang utama, bukan target, tetapi ya bonus ya ada, ya kita syukuri. Enggak ada, kita yakin kepada Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Begitu. Pasti Allah yang Maha mengatur akan mengatur rezekinya bagi hambanya yang ikhlas ya di dalam dakwahnya.
Yang kelima, alaib asan minan nazir, the play is much better than spectator, the speaker is better than listener. Ya, tidak masalah. Sebetulnya pola menggunakan infocus ya PowerPoint ini keuntungannya adalah bahwa kita manusia yang punya keterbatasan sambil mendengar sambil melihat daya ingatnya, daya lekatnya itu jauh lebih banyak begitu. Ketimbang hanya mendengar saja, apalagi kalau sudah lelah, sudah ngantuk, maka akan terkuras tuh sekian persen untuk mengingatnya. Tapi dengan mendengar dan melihat akan jauh lebih kuat. Itu diantara fungsinya ya infocus atau presentasi dengan PowerPoint ini. Selanjutnya, yang keenam mendapat 2 pahala dan bonus, pahala khutbah, pahala sholat, dan bonus ujroh. Yang ketujuh tambah ilmu. Ya, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu nggak diamalkan, bagaikan pohon tiada berbuah. Yang kedelapan tambah rajin. Sebuah ungkapan mengatakan al ijtihadu asasun najah. Ya, kesungguhan itu adalah pokok pangkal keberhasilan. Orang Inggris bilang diligence is the mistress of success. Kerajinan pangkal keberhasilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalimat ini sudah kita banyak dengar, utamanya yang alumni pesantren. Ya, al-ijtihadu asasun najah. Tapi pernahkah kita mencoba mencermati, mempertanyakan, mengapa di pesantren dikatakannya al-ijtihadu asasun najah? Kerajinan adalah pangkal keberhasilan. Mengapa? Mengapa kok bukan kepintaran? Bukan al-maharatu asasun najah? Bukannya the cleverness is the mistress of success? Nah, mari kita coba. Kalau kepintaran tetapi tidak pandai ya disampaikan, maka dia akan sia-sia, useless, bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kalau hanya kepintaran sebagai kunci kesuksesan. Begitu, kalau tidak pandai dia memarketnya, maka tidak akan bisa sellable. Tapi kalau kerajinan, orang rajin itu kreatif. Orang kreatif itu produktif. Orang produktif itu pasti menghasilkan. Maka itulah kunci suksesan. Makanya disebutkannya kerajinan pangkal keberhasilan, bukannya al-maharatu. Klik. Masih on videonya? Sudah mati? Ya? Masih. Diklik, klik lagi. Diklik, klik lagi. Ya? Iya, diklik lagi. Klik sampai besar, klik lagi kecil, gitu loh. Itu maksudnya mati lalu hidup lagi supaya videonya nggak panjang. Kalau panjang dikirimnya susah. Nah, kira-kira begitu alasannya. Klik merahnya, nah klik lagi kecil. Udah, itu on lagi dari baru. Begitu. Iya, al-maharatu asasun najah. Yang kesembilan, hidup penuh makna. Ya, to be survive we have to create our own challenging. Ya, tentu kita hidup khalifah fil ardi itu harus punya makna. Seperti hanya bapak-bapak kita yang terhormat, Pak Haji Ahmad, Pak Akmal, begitu, yang mewakafkan diri untuk menjadi pelayan masyarakat. Beliau dalam rangka mengamalkan ini, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Hidup dengan menciptakan tantangan. Kita dengar langsung tadi, nggak gampang tugas ini bagi saya, banyak tantangannya. Ya betul, tapi memang itulah hidup. Harus mau menghadapi tantangan. Ketika kita mampu melewati tantangan demi tantangan, lulus kita dari ujian, diangkat derajatnya oleh Allah sampai jabatan selanjutnya yang lebih tinggi karena terus berproses. Ya, kita harus dengan menjadi khatib, insya Allah dihormati dan dihargai. Ada di sini ini masjid yang megah ini, Masjid Baitur Rahim ya. Ini kapasitasnya konon 2.500 sampai 3.000. Ada 2.500 jamaah taruhlah misalnya, lalu seorang khatib disimak, didengarkan, begitu selesai jamaah suka, lalu kemudian datang menghormati. Ya, nanti saya sampaikan bagaimana indikasi khutbah yang sukses itu. Ya, dihargai dan dihormati menjadi khatib. Yang ke-11, diangkat derajatnya oleh Allah. Ini sudah janji Allah. Al-Quran mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu sekaligus. Satu paket. Jadi bukan orang yang beriman saja yang diangkat derajatnya Allah, atau bukan hanya orang yang berilmu, paket. Beriman dan berilmu itu alasan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka khatib otomatis dia beriman, dia berilmu. Dia berilmu, dia beriman. Maka
Itu alasan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita khatib, bukan jamaah. Yang ke-12, kalau kita menjadi khatib, menjadi ustadz, menjadi mubalek, maka status kita sebagai khatib itu menjadi rem cakram bagi diri kita dari keinginan berbuat dosa atau dari godaan setan, godaan iblis yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ini jadi rem cakram ketika akan berbuat dosa, ingat kamu itu ustaz, ingat kamu itu khotib, begitu. Oh iya ya, batal tuh, nggak jadi tuh kita ketika digoda setan untuk udahlah, lakukanlah, nggak ada orang lain yang tahu. Tidak, kita ini penyuluh agama, rem cakram bagi kita. Ya, khutbah Jumat ada dulu pernah saya sampaikan ya, di sana. Di antara sholat yang disebut dengan tegas dalam Al-Quran ialah sholat Jumat. Ya, Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu bila kamu mengetahui. Ya, faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Ya, dan seterusnya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Maksud dari ayat tadi, apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Hari Jumat memiliki banyak keistimewaan bagi umat Islam. Keistimewaan hari Jumat dibandingkan hari-hari lainnya, pertama, Allah mewajibkan ibadah sholat Jumat kepada laki-laki mukmin dan muslim. Dan sebelum saya lanjutkan, kita selingi dengan membaca sholawat pada Nabi, ya, sambil saya jeda. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sebelum saya lanjut, mohon maaf, ada yang bisa saya minta tolong mengambil kursi, jadi bisa ada jeda karena nanti malam pun saya lanjut ceramah di tempat Pak Akmal di surau beliau. Besok pagi mengisi lagi, lalu Jumatnya khutbah di sini, dan seterusnya setelah Jumat sorenya ke tempat Pak Udin nyebrang gitu. Jadi sambil saya saving energi gitu ya, mohon izin. Baik, kita lanjut. Ya, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah menjelaskan fadilah hari Jumat di antaranya satu, apabila seorang muslim berdoa dan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, maka Allah memberikan apa yang dia minta. Kedua, apabila hamba-hamba Allah selamat pada hari Jumat, maka selamatlah mereka pada hari-hari yang lain. Ketiga, sesungguhnya Allah memberikan hari Jumat sebagai hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Yang keempat, apabila seorang muslim meninggalkan pada hari atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala meninggal maksudnya. Apabila seorang muslim meninggal pada hari atau malam Jumat, maka Allah memberikan pahala syahid dan menjaganya dari azab kubur. Ini dialami oleh Ustaz Arifin Ilham ya, hari Ramadan tanggal 17 malam Jumat. Lalu disolatkan oleh ribuan jamaah baik ketika di Sentul maupun ketika di Gunung Sindur. Ya, ketika beliau berobat di Penang, saya sempat 2 kali besuk ke masjid ya, di Penang, ke rumah sakit di Penang, ya rumah sakit Eagle Penang Malaysia. Yang pertama khusus besuk, yang kedua ada undangan tablik akbar di Masjid Umar bin Khattab Penang. Habis tablik akbar kembali ke rumah sakit, lalu itu udah agak dekat meninggal, lalu besuk ke Ustaz Arifin Ilham. Saat itu waktu maghrib dan sudah waktu mau sholat maghrib, ada Ustaz Arifin Ilham, ada ibunya, ada istrinya, kemudian ada kerabat yang dampingi begitu. Lalu sholat maghrib lah saya yang imamnya.
kemudian langsung dijama. Yang menarik adalah ketika saya mengimami lalu baca surat Al-A'la, ya, di bawah belakang Ustaz Arifin batuk-batuk, ya, dan dia sudah kelihatan kurus, ya, sudah kelihatan kurus. Nah, ketika salam akan sholat isya jamaah din, kemudian kerabat mengingatkan, Ustaz Sunandar, tolong ayatnya yang pendek, karena Ustaz Arifin Ilham sudah tidak kuat berdiri lama, padahal beliau ketika sehat, beliau bertahun-tahun mengamalkan amalan 7 sunnah Rasul, tidak putus satupun, istighfar setiap saat, nggak pernah putus wudunya, sedekah setiap hari, membaca Al-Quran setiap hari, sholat tahajud setiap malam, sholat berjamaah di masjid, utamanya sholat subuh, lalu sholat duha setiap pagi. Bertahun-tahun tidak ada yang putus satupun. Ketika sholat tahajud, beliau pertama membacanya surat-surat panjang. Jadi dari 8 rakaat tahajud 3 witir itu, surat-surat panjang, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan seterusnya. Lalu beliau katakan di rakaat ke-8, rakaat yang terakhir, sujudnya enggak kurang dari 20 menit. Sujudnya itu. Itu kan diantara kiat bagaimana kalau kita ingin sholat khusyuk. Ya, Pak Ahmad tadi subuh saya menyampaikan, ya, mempraktekkan bagaimana usaha untuk bisa sholat khusyuk. Jadi tidak kurang dari 20 menit, dibacakan, didoakan semua asatid, semua keluarga. Dan itu tentu berdampak kepada kesehatan, karena sirkulasi darah akan semakin lancar ketika darah kita sujud lama, akan berdampak kepada kesehatan. Ya, kembali. Jadi Ustaz Arifin Ilham luar biasa. Kalau dia sehat, surat-surat panjang dalam tahajudnya ini. Tapi ketika pengalaman saya, ya, besuk ke sana ke Penang, ya, kemudian sudah tidak kuat lagi. Itulah kondisi manusia, ya. Dan ketika beliau wafat pun saya nunggunya di Halim Perdana Kusuma. Dikabarkan jam 9 sudah sampai, taunya jam setengah 4. Sejak jam 9, sejak jam 9 kurang saya sudah standby di Halim, ya, dengan Pak Gubernur, ya, dengan yang lain-lain. Ya, kemudian ke Sentul, disolatkan di Sentul, diberangkatkan ke Gunung Sindur, Azikra Gunung Sindur, yang di atas 100 miliaran juga, pembangunan masjidnya mungkin sebesar ini sama Gunung Sindur, atas biaya umat Islam. Ya, dan luar biasa, sampai malam dan penuh, ratusan mobil, ratusan motor. Baik, pada hari Jumat Allah memerdekakan 600.000 orang dari siksa api neraka. Itu keuntungan. Dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki hari Jumat, maka Rasulullah mengajak umat Islam untuk memperbanyak ibadah, membaca Quran, berzikir, berdoa pada malam dan hari Jumat. Setiap muslim diperintahkan untuk mandi, berpakaian terbaik, dan menggunakan wangian ketika melaksanakan sholat Jumat. Bapak Ibu sekalian, ini masih mukadimah nih, mohon maaf, belum kepada isi dari apa yang ingin berbagi pengalaman tentang khutbah Jumat itu, ya, mohon izin. Makanya ya masih ada waktu. Pokoknya sampai selesai sebelum Johor, setelah itu selesai tugas saya, berganti dengan petugas atau narasumber yang lain, diantaranya Pak kandidat doktor Pak Bambang, ya, yang ketemu di pesawat, lalu sholat berjamaah di musola Bandar Batam, Kang Nadim. Disitulah saya mulai kenalan, dan ternyata beliau sedang kuliah S3 di PT IKI yang memang dekat dengan UIN Jakarta, begitu. Dan beliau S3-nya disupport oleh Pak Gubernur. Ya, khutbah Jumat menempati kedudukan yang tersendiri dalam rangka ibadah Jumat. Khutbah Jumat adalah suatu ibadah wajib di mana khutbah salah satu ketentuannya, waktu khutbah Jumat relatif singkat dan dikerjakan dengan begitu khidmat, khusyuk, dan penuh ketenangan. Biasanya khutbah Jumat berlangsung dalam waktu 20 menitan atau sampai 25 menit, termasuk sholat Jumat. Di banyak tempat di Jakarta, di perkantoran yang mengadakan sholat Jumat, ya, yang saya datangi, di Kadin, ya di perkantoran lah, di Jalan Rasuna Said, di Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Tamrin yang saya datangi itu, mesti tertulis tuh di mimbar itu, khutbah Jumat tidak boleh lebih dari 20 menit. Biasanya begitu. Kalau tidak terlalu ketat, saya tanya dulu, maksimalnya berapa? 20, Pak Ustaz. Boleh lebih enggak? Nggak boleh, Pak Ustaz, ketat banget di sini. Boleh, saya ikuti. Tapi kalau dalam negosiasi boleh lebih sedikit, boleh, silakan, terserah Pak Ustaz. Misalnya di Krakatau Steel, saya tanya maksimal berapa menit? Maksimal 30 menit, Pak Ustaz. Enak itu, leluasa itu. Ya, tapi ada juga yang seperti di
kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Ya, setelah pandemi ini, khutbah Jumat, 2 khutbah itu nggak boleh lebih dari 10 menit. Begitu. Nggak boleh lebih dari 10 menit. Ada yang nggak boleh lebih dari 15 menit. Ya beragam lah. Dan kita khotib Jumat harus fleksibel. Berapa menit pun yang disediakan, kita ikuti. Sami'na wa ata'na dari DKM Masjid. Kalau kita melanggar, maka siap-siaplah untuk di blacklist pada tahun berikutnya. Dan itu saya mengalami. Jadi ratusan kali naik mimbar, anwa wa ashkal. Macam-macam pengalaman itu. Ya di antaranya di blacklist. Di blacklist itu pertama karena kelamaan misalnya. Lalu ada yang keberatan atau pimpinan dari kantor itu keberatan. Lamaan tuh, udah jangan pasang lagi. Nah, DKM-nya ngikutin, nggak undang lagi tahun berikutnya. Ada lagi yang nyinggung politik gitu, nggak boleh nyinggung politik. DKM-nya memang sedang ngingetin, Pak Ustadz tolong ya jangan bicara tentang politik ya, gitu. Ada juga yang nggak diingetin, tapi kemudian nyinggung politik. Lalu si DKM-nya dipanggil, Ustadz itu main politik, bicara politik, nggak usah dipanggil lagi. Waktu yang akan datang. Nah, itu konsekuensi dari khotib Jumat. Anwa wa ashkal, macam-macam pengalaman, ya, dan tentu macam-macam lagi, ya. Dari ya sekian tahun saya memulai khutbah Jumat padat itu sejak minimal 10 tahun terakhir begitu ya. Ya adalah 1-2 yang kosong gitu. Ya, tetapi seperti di Mabes Polri sudah bertahun-tahun, mungkin 8 tahun lebih saya menjadi khotib di sana. Kalau khotib yang lain hanya sekali, jadwal dari 52 minggu dalam setahun itu, saya dapat jadwal 2 kali. Ya, begitu di tempat yang lain. Nah, ini fleksibel saja. Secara umum memang diasumsikan bahwa sebaiknya khutbah Jumat itu pendek, lalu sholatnya lama. Ya, asumsinya seperti itu. Boleh diikuti, lebih baik diikuti, tetapi itu bukan menjadi sebuah persyaratan yang mutlak. Saya termasuk yang kurang setuju. Karena apa? Karena khutbah Jumat itu ibadah yang diharuskan seminggu sekali. Setelah dari Senin sampai Jumat kita bergelut dengan urusan dunia, lalu Allah memerintahkan untuk sholat Jumat seminggu sekali. Masa yang seminggu sekali, sebelumnya itu Senin sampai Jumat bebas melakukan apa saja untuk hal yang sifatnya keduniaan, kok hanya dibatasi, nggak boleh lebih dari 20 menit, logikanya seperti itu. Lalu dengan 20 menit, kalau memang kita pandai nih untuk membuat sistematika khutbah itu mulai dari mukadimah, isi dan kesimpulan, itu bagus. Tetapi spirit saya adalah bagaimana bisa menyampaikan secara komprehensif, secara menyeluruh satu materi kajian sesuai dengan tema itu. Mulai dari memberikan tema, mengilas tentang tema atau arti lugawi dan maknawi dari tema itu, melakukan deskripsi, lalu menjabarkan, lalu kemudian dikaitkan dengan hal yang terkait dengan yang terjadi kondisi seperti ini, lalu bagaimana solusinya. Tentu kajian komprehensif itu kadang memerlukan lebih dari 20 menit, maka suka saya tawar, boleh nggak lebih sedikit, tapi saya jamin, saya pastikan nggak lebih dari 25. Terserah Pak Ustadz. Nah, baru saya lakukan. Begitu, kalau mau Pak Ustadz, strict sekali, nggak boleh. Baik, samina watuna. Pernah saya udah nyiapkan nih materi di laptop, komprehensif. Terus saya tanya, bisa lebih dari 20 menit? Maaf, mohon maaf. Nah, seperti kemarin di Masjid Al-Hakim Menteng, ya di Jakarta Pusat. Masjid yang jamalnya bagus begitu, educated people. Saya udah nyiapkan. Lalu begitu mau sholat ya masih ada waktu, saya tanya ke DKM-nya, enggak Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz jangan lebih. Cepet-cepet saya buka laptop yang sudah terpasang di mimbar, kemudian saya buang-buang, dia liatin. Begitu. Akhirnya pas 17 menit. Begitu. Jadi kita memang harus mengikuti. Ini anwa wa askalnya khutbah Jumat Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kita lebih lanjut. Para khotib yang bijaksana tentu akan dapat mengatur durasi waktu khutbah Jumat sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, kalau dibolehkan. Kalau komunitas Islami seperti di sini, di mana pimpinannya Islami, agamis, mendukung kegiatan keagamaan, mungkin tidak terlalu strict banget. Tidak seperti, mohon maaf, di Wali Kota Jakarta Selatan. Ketika lewat 10 menit ada teguran. Begitu, itu strict banget. Ya, memang tidak harus lama, ya betul. Jadi artinya tidak salah ketika dibatasi, apalagi alasannya jelas kondisinya, Mas Afo
COVID-19. Ya, menurut Imam Nawawi, khutbah Jumat disunahkan dengan kata-kata yang fasih, lancar, tersusun, dan teratur rapi, mudah dimengerti, tidak terlalu tinggi, dan jangan bertele-tele, jangan tumpang tindih, atau melantur tidak karuan. Ini bagi pemula terutama ya. Saya sebelum sekarang, ya, kalau kondisi sekarang ini pernah terjadi, kebetulan tidak ada jadwal khutbah Jumat, datang ke masjid, kemudian tunggu, tiba-tiba pengurus masjid mengumumkan bahwa mendadak khotibnya berhalangan keluar kota, tapi lupa memberitahu. Akhirnya mendadak ke lingkungan si pengurus masjidnya, lalu dia mengumumkan. Dia lihat ada saya, dia panggil saya, bandar khotibnya mendadak berhalangan. Oh siap, di last minute siap. Ketika saya S2 di Jogja, tinggalnya di Wisma Sejahtera, di belakang masjid besar di IAIN Jogja. Saya sudah di Jogja tahun 75, 77, 78, begitu? 75, 95, 97. Lalu khotib berhalangan, khotibnya pembicara seminar ke Jakarta, mendadak last minute, 15 menit sebelum waktu Jumat, lalu pengurus masjidnya datang ke Wisma, tempat kami para mahasiswa S2 yang beasiswa dari Kementerian Agama. Waktu dulu beasiswa semuanya, 2 kelas 80 orang ditanggung oleh Kementerian Agama beasiswa. Jadi biaya kuliahnya gratis, setiap bulan ada uang buku atau uang kos begitu setiap bulan. 2 kali S2 dan S3 saya mengalami yang sama, beasiswa. Nah datang tuh ke Wisma, lalu minta kurang 15 menit. Siapa? Ini dosen-dosen dari daerah yang siap untuk badal. Pak Ustadz bisa nggak? Ada yang tahu saya? Itu Pak Sudandar aja. Saya datangin, siap, langsung naik, gitu ya. Dan kemudian ya berterima kasih. Nah, artinya Allah bisa karena biasa, ya. Jadi last minute pun kita bisa kalau sudah biasa. Saya mengisi acara, memandu acara dakwah di televisi sejak tahun 90 sampai 2000 di acara kuliah subuh TPI, 2000-2003 konsultan Hikmah Fajar RCTI, 2003 sampai 2011 menjadi koordinator moderator acara Hikmah Pagi TVRI, ratusan kali saya mengisi acara dakwah. Pada saat awal-awal saya menjadi presenter atau moderator acara kuliah subuh TPI tahun 90, wah belum pengalaman, grogi tuh. Jadi saya hostnya, moderatornya, lalu rekaman. Begitu rekaman, tunggu, saya telepon produsernya, bagaimana, kapan ditayangin? Mohon maaf, ya hasil rekamannya moderatornya grogi, narasumbernya grogi. Waktu itu membahas tentang yang muda yang berhaji. Narasumbernya orang remaja yang sudah haji. Tapi dialognya kelihatan grogi, nggak ditayangin. Nggak putus asa, saya buat naskah dialog lagi, saya kirim lagi ke produser, dijadwalkan lagi untuk rekaman, lalu kemudian yang kedua hasilnya gimana? Ya masih grogi sih, tapi layaklah ditayangin, walaupun ada grogi. Setelah itu, nah seperti tadi Mahbub Junaidi menulis tulisan 59 kali ditolak, yang ke-60 kemudian diterima, selanjutnya adalah bukan yang ngajukan tapi diminta menjadi kolumnis. Begitu. Selanjutnya adalah ketika dialog, diantaranya saya rutin dengan Pak Qasim Nur Seha, Kiai Qasim Nur Seha yang menjadi Ustadznya Cendana, ya zaman Orde Baru, atau dengan Prof Agil Munawar baru pulang doktor dari Madinah. Begitu sebelum menjadi Menteri Agama. Nah, sehari bisa 6 episode, 6 tema, ya. Nah, ketika rekaman ada perubahan tema dari produser. Karena sudah terbiasa, gampang, udah on the spot tuh di studio ngobrol, Ustaz temanya ini bisa nggak? Siap. Jadi awal memberikan prolog, memberikan pengantar masuk ke tema, mengenalkan narasumber, mulailah dialog. Lalu dari jawaban narasumber dikejar lagi, diambil kata kunci untuk pengembangannya, kemudian ditanyakan lagi, sampailah selesai. Mau 30 menit atau 1 jam. Karena biasa. Nah ini pun begitu khutbah Jumat. Maka kalau ada tawaran, usahakan, jangan tolak. Dimanapun itu adalah ajang. Ya, Bapak Ibu sekalian, sejauh orang melakukan perjalanan ribuan kilometer, kalau tidak dimulai dengan langkah pertama, dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang jauh itu. Langkah pertama itu menjadi kunci sampainya tujuan hidup kita. Duit 1 juta kalau kurang 1.000, nilainya tidak 1 juta lagi. Maka itu menjadi berarti. Maka pengalaman pertama, walaupun itu tidak maksimal, jalani. Itu adalah awal dari kesuksesan kita selanjutnya.
Maka ketika tahun 80-an, ketika saya mahasiswa diminta menjadi ketua lembaga dakwah ya di lingkungan kampus UIN, lalu kemudian di antara programnya adalah khutbah Jumat di masjid-masjid sekitar kampus UIN. Saya dapat jadwal. Ketika khutbah pertama, wah bukan main groginya, keringat mengucur. Materi yang disampaikan berputar-putar. Pulang selesai Jumat kepikiran, gagal, gagal, nyesel. Ya, tapi itu kan pengalaman pertama mesti jalan lalui. Nyesel sampai 3 hari kepikiran, menetralisir diri ya kegagalan itu. Padahal waktu dulu di Gontor saya pernah jadi juara lomba pidato bahasa Inggris ke Gontor. Setelah seleksi tingkat rayon, terus tingkat kamar, tingkat kantor, lalu diadu antar rayon, juara-juara rayon, saya sempat jadi juara lomba pidato bahasa Inggris. Sudah, artinya naik mimbar sudah pernah pengalaman, tapi beda ketika ada di mimbar Jumat. Grogi saya. Ya, itulah pengalaman. Tapi setelah itu sekarang ada yang pengurus masjid mengumumkan, mohon maaf, adakah di antara Bapak yang bisa menggantikan, membadal khotib mendadak berhalangan? Saat itu bisa maju, tapi itu selesai. Nah, di antara kuncinya adalah kemana-mana kita harus membuat persiapan, walaupun sudah hafal, ya, walaupun sudah hafal, kita tetap bawa nih khutbah pertama, khutbah kedua kita bawa, kita pegang. Ya, kalau kita tidak punya jadwal khutbah dalam agenda kecil, saya punya agenda kecil, itu mesti dibawa kemana-mana dibawa. Antisipasi kalau lupa. Al insan mahalul khoto wanisan, dan ini pengalaman saya yang pertama pernah di gedung Bank Mega di lingkungan Trans TV. Saya khutbah di sana di lantai 6 gitu menyampaikan bla 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 bla. Setelah itu di khutbah kedua ada stuck beberapa detik. Blank. Untung ada di depan, walaupun biasanya lancar tanpa melihat. Ada di depan, maka terselamatkan. Ini terjadi pengalaman kawan saya ketika di Gontor, ya. Ketika di Gontor itu Bapak Ibu sekalian, itu wajib praktek Jumat ketika kelas 5 atau kelas 2 aliyah, itu wajib ketika di Gontor. Baik khutbah bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ada kawan saya dari Malang yang satu angkatan, dia dapat jadwal khutbah Jumat, dia pilih pakai bahasa Arab. Kemudian dia khutbah, lalu pertama dia lancar, dalam bahasa Arab semuanya, dia siapkan naskahnya berlembar-lembar. Setelah lancar sekitar 60% dari durasi khutbah itu, tiba-tiba stuck, berhenti. Setelah lancar orang kagum, senang gitu kan, lancar pasti bahasa Arabnya, bla 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 begitu. Tiba-tiba terhenti, dia bingung. Naskahnya itu diambil, cari-cari, nggak ketemu. Rupanya dia lupa ngasih halamannya itu. Bingung dia, ya. Apa yang dia lakukan? Saat itu dia pilih yang orang semua kaget, dia pura-pura pingsan. Iya, orangnya tinggi besar, dia bingung, orang terperanjat, yang ngantuk pun jadi ternyata tadinya lancar, loh terhenti gitu kan. Orang jadi kemudian pada melihat, gitu, cari nggak ketemu, tiba-tiba gudubuk gitu ya, tinggi besar, pura-pura jatuh. Lalu ada Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, ya Pak Kiai, ada di sop depan, langsung dia maju. Nah dia yang jatuh itu, orang-orang kaget mau menolong, karena ya pura-pura pingsan, akhirnya ketika mau ditolong dia bangun sendiri, lalu dia jalan aja gitu. Orang-orang, wow, pura-pura pingsan. Itu terjadi tahun 83. Saya lulus tahun 82 dari Gontor. 81 saat saya kelas 5. 81, sekarang 2001, berapa? 40 tahun ya. 40 tahun saya ingat bagaimana dia kebingungan mencari halaman, bagaimana dia pura-pura pingsan, bagaimana dia jatuh lalu jalan. Masih terekam dalam ingatan saya 40 tahun. Kalau itu sebuah kesalahan, notabene menjadi aib tanda kutip, teringat oleh semua ribuan santri yang ada di situ. 40 tahun masih diingat. Artinya apa? Hati-hati. Siapkan jangan sampai salah. Jangan sampai ada celah. Jangan sampai menjadi aib. Dan itu menjadi perbincangan. Saya tidak menyebut nama, jadi boleh sebagai contoh. 40 tahun saya masih ingat. Gitu, ya. Oleh karena itu harus luar biasa khutbah ini dipersiapkan. Sebab hal yang demikian tidak akan berkesan dalam hati jamaah. Karena itu sebaik-baiknya dipilih kata-kata yang mudah, singkat, berisi. Ya, demikian. Tahap persiapan perlengkapan.
Ya, tahap perlengkapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tahu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang bijaksana, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memaklumi ketika narasumbernya kehausan, membolehkan untuk minum dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Masih boleh lanjut? Boleh lanjut ya? Ini belum ke inti ya. Enggak apa-apa ya. Ini rekaman udah 50 detik. 50 detik. 50 menit. Enggak masalah ya, Pak ya? Ya, mungkin ini hanya pengalaman sekali-kalinya saya ke sini kan, siapa tahu gitu, maka manfaatkanlah. Kalau Zainuddin MZ berkata, selagi saya masih bisa ceramah keluar pulau, maka silahkan manfaatkan saya. Nah, saya meneladani beliau, selagi saya bisa sedekah ilmu maka manfaatkan. Nanti malam ke surau Pak Ustadz Kamal, hayu gitu. Ya, ada masukan yang menarik ya, Pak Ustadz. Surau itu kan jamaahnya sedikit begitu. Saya kira sekelas Pak Ustadz nggak pas lah begitu ya. Enggak. Saya jelaskan begini. Dulu waktu saya di Gontor, Kiai Gontor, Kiai Haji Imam Jarkasi menyampaikan gini kepada santri-santrinya yang terakhir itu kelas 6, anak-anakku, nanti kalau kamu sudah keluar dari pondok ini, amalkan ilmumu walaupun di surau yang terpencil, walaupun hanya 2-3 murid. Nah, kami alumni Gontor sudah diajarkan ikhlas dalam dakwah. Makanya insya Allah kami alumni Gontor tidak komersial di dalam berdakwah, di dalam khutbah begitu. Berapapun disyukuri. Ada alhamdulillah, tidak ada yakin Allah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki, bisa memberi rezeki di waktu dan tempat yang lain. Begitu. Ya, ada kawan saya Dr. Andian Parlindungan sama, udah dikenal, jamaahnya banyak, kalangan kelas menengah gitu ya, ibu-ibu, bahkan kalangan selebritis, dia tetap juga nggak pernah pasang tarif. Ustaz Arifin Ilham sehebat itu, yang ketika datang yang hadir 25 sampai 30.000 jamaah lautan putih ya di Tabalong, Kalimantan Selatan, ujung selatan, Sampit, banyak tempat saya mendampingi ya, tidak pernah pasang tarif, tidak pernah komersial. Ustaz Arifin Ilham. Ya, tapi kan Allah angkat derajatnya melebihi dari mubalik kondang, mubalik yang pasang tarif. Allah berikannya lebih kalau tidak pasang tarif. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Tahap persiapan perlengkapan. This presentation is based on experience. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Tadi mohon maaf yang ratusan kali saya naik mimbar. Loh, kok ratusan kali? Iyalah, 1 tahun kan 52 minggu. Tahulah saya 50 minggu, ada 02. 10 tahun udah berapa? 500 kali naik mimbar, kan gitu kan? Di atas 10 tahun ya lebih lagi. Itu asumsinya kan? Ya, ya karena kan saya udah usia hampir 60, jadi wajar kalau sudah 500-an kali lebih naik mimbarnya itu. Iya, ini ketika khutbah Jumat di Masjid Raya Pondok Indah yang memang dipilih ini ada materi yang dipersiapkan, materi khutbah mesti dipersiapkan supaya tidak lupa, tidak blank. Kalau blank ada penolong tuh di depan meja itu. Selamatlah kita. Paling hanya berapa detik begitu blanknya itu tertolong oleh yang kita persiapkan itu. Iya. Kemudian antisipasi. Kenapa antisipasi? Gini, saya itu karena saya sadar dokumentasi, maka setiap saya khutbah datangnya jam 10 saya sudah datang. Ya, semuanya belum pernah datang. Saya pasang kamera di mimbar itu, ada tripod, saya pasang audionya, dimasukkan ke mic-nya itu, ya seperti ini, gitu ya. Saya pasang. Itu videonya. Saya punya 2 kamera, satu, ya, yang ini untuk audio. Lalu saya pasang juga audionya supaya jernih hasil rekamannya, gitu. Jadi sebelum orang-orang datang udah terpasang tuh untuk dokumentasi baik video maupun audionya itu sudah terpasang. Lalu kemudian saya share ya dengan kalimat
mohon izin saya sharing dokumentasi audio khutbah Jumat. User ke berbagai kelompok WhatsApp begitu. Nah, yang saya sering itu yang audionya karena kan nggak memberatkan kuotanya kan begitu. Apa keuntungan mendokumentasinya itu? Keuntungannya apa? Bukan hanya jamaah Jumat yang bisa menikmati khutbah kita, menyimak khutbah kita. Seluruh Indonesia dari share ya secara terus-menerus beruntun dan selama itu kita menuai pahala sedekah ilmu. Keuntungannya luar biasa dengan kita mendokumentasikan. Memang belum banyak yang sadar dokumentasi, tapi ada baiknya kita punya kamera, semuanya punya kamera, rekam, gitu ya. Ada fasilitas WhatsApp itu, ada untuk recording itu, audio visual, rekam di situ, nggak berat. Kalau pakai perekam yang ada format di handphone, ya, yang kita install, itu kalau di atas 20 menit saja itu nggak bisa terkirim, berat fotonya. Tapi kalau di WhatsApp ada rekaman itu, klik gitu kan audio, lalu kemudian rekam, 1 jam pun ringan dan bisa dikirim ke banyak tempat. Jadi lebih baik pakai yang rekaman yang di WhatsApp, jangan rekaman yang di fasilitas handphone itu. Antisipasi gini, kalau mimbar itu seperti itu masih ada bisa naruh handphone, naruh laptop, ya seperti ini. Saya pasang laptop gitu kan, nah lalu pakai seperti ini. Jadi kita persiapkan, ya alat-alat perangnya kita persiapkan. Ya tentu ada kesadaran ya, ininya saja 450 ribuan kan. Jadi kita niat untuk merekam begitu, niat untuk memberikan kemudahan. Nah itu tidak ada meja. Ketika tidak ada meja, ya nggak usah pakai laptop. Poin-poin saja, catatan kecil atau di agenda poin-poinnya aja. Misal bicara tentang kemenangan menurut Al-Quran. Kata menang itu kan faza yafuzu. Faizun orang yang menang. Al-Quran mengatakannya dalam bentuk jamak faizuna. Nah kata faizuna di dalam Al-Quran disebutkan dalam 4 ayat ya dalam surat yang berbeda. Yang pertama surat At-Taubah ayat 20 surat ke-9. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizuna. Orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Artinya ayat ini ada 3 kriteria. Iman, hijrah, jihad. 1 ayat 3 kriteria. Lalu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 dikatakan ini jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizuna. Sesungguhnya saya kata Allah memberikan ganjaran kepada mereka, maksudnya pada hari ini hari kiamat karena kesabaran mereka. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Menjadi syarat keempat. Ciri orang yang menang sabar, iman, hijrah, jihad, sabar. Lalu di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 52 mengatakan, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqi, faulaika humul faizuna." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan takwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Dan dari surat An-Nur ini untuk menjadi orang yang menang, taat kepada Allah dan Rasul, takwa kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. 3. Berarti 3 ayat tadi ada 7 syarat untuk meraih kemenangan. Lalu ayat yang keempat yang membahas tentang faizun, surat Al-Hasyr ayat 20 mengatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizuna. Tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga itu orang-orang yang meraih kemenangan. Jadi dengan 4 ayat itu kita mau setel tuh, mau durasi berapa? Yang penting kita kuasai 4 ayat itu. Jadi dari 37 114 surat ya 6666 ayat itu ada yang mengatakan kurang jumlah ayatnya. Kita hafal itu. Kalau yang surat At-Taubah ayat 20 saja, itu kita bisa mainkan mau berapa lama durasinya. Karena bisa bicara iman saja bisa sebentar bisa lama, mau berapa lama. Mintanya berapa begitu. Karena al-iman yazid wa yanqus. Nah, bicara tentang iman aja lama, bicara tentang hijrah aja lama, bicara tentang hijrah aja lama. Tapi itu bisa kita sesuaikan. Mau berapa lama diperlukan durasinya? Apakah cukup 1 ayat itu, 2 ayat, atau 4 ayat sekaligus kita bahas, begitu. Antisipasi. Maka tidak harus pakai laptop. Tutup laptop siap tanpa laptop. Tapi ini jangan lupa, ya. Ini jangan lupa, tetap harus selalu dibawa. Jangan sampai terjadi lalu menjatuhkan diri, blank begitu kan? Tetap dibawa. Ini antisipasi ini. Khutbah pertama, khutbah kedua. Walaupun sudah hafal, tetap antisipasi.
Lakukan persiapan yang matang, ya. Masa persiapan khutbah. Ngajar, banyak yang menjadi pendidik ngajar. Kalau ngajar kan harus buat persiapan kan, iqdad ya, persiapan. Maka khutbah Jumat pun seperti itu. Saya mengajar di pendidikan kader Mubalik Al-Azhar. Ada salah satu murid, dia pensiun Mabes Polri, lalu dia menjadi notaris, tapi dia sadar agama, hijrah, lalu kemudian ketika menjadi ketua notaris Indonesia, dia sering diminta ceramah ke seluruh Indonesia, tapi ceramah tentang notariat. Tapi dia tertarik belajar agama, lalu dia belajar di Kader Mubalik Al-Azhar. Lalu kemudian dia berusaha untuk belajar dakwah atau ceramah. Nah, ada ungkapan yang menarik yang dia sampaikan terkait dengan persiapan ini. Dia katakan begini, lebih baik berpeluh-peluh keringat di medan latihan daripada berdarah-darah di medan perang. Ulangi. Lebih baik berpeluh-peluh keringat di medan latihan daripada berdarah-darah di medan perang. Artinya apa? Latihan dulu. Tidak akan korban ketika di medan perang. Buat persiapan dulu, persiapan, latihan. Ketika di mimbar, lalu bisa khutbah dengan sukses dan membuat semua orang senang dan puas. Itu maksudnya, perlunya persiapan. At-thariqah ahamu minal madah. Metode itu lebih baik daripada materi. Itu bisa benar, bisa salah. Asumsi lama, at-thariqah ahamu minal madah, ya, metode cara itu lebih baik daripada materi, bisa benar. Maksud contohnya begini, apa sih yang kurang dari profesor, guru besar, sudah teruji skripsi, tesis, disertasinya itu, sudah teruji dia menjadi guru besar, tapi kan tidak semua profesor bisa menyampaikan dengan elegan, dengan menarik, membuat orang antusias menyimak. Ada banyak profesor yang cara penyampaiannya justru tidak menarik, statis, dan membuat orang ngantuk. Banyak. Nah, di situ berarti madahnya dia banyak, kuat. Metodenya dia lemah, tidak disukai akhirnya. Kan begitu. Jadi asumsi atoriko ahminal madah terpatahkan. Atoriko perlu, retorika perlu, harus kita pelajari. Itu sebabnya kita harus mengikuti acara-acara seperti ini, menambah wawasan, untuk kemudian kita coba praktekkan, kita coba hijrah ya. Jadi ini belum pasti kebenarannya, bisa iya, bisa tidak. Pelajari retorika khutbah Jumat ya, ini bersama saudara Ilham di TVRI. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan seperti kawan saya yang dari Malang tadi ya, salah lalu pura-pura pingsan. Maka persiapkanlah ya. Kemudian persiapan sebelum khutbah itu, pertama mengikhlaskan niat karena Allah. Iya, terima dan prioritaskan pemohon yang pertama, kemudian jaga konsistensi. Ada khotib atau mubalik penceramah jauh sebelumnya sudah diminta khutbah, dia agendakan. Gitu. Misalnya dari sekarang diminta di bulan September. Kan ada yang setengah tahun sekali, ada yang setahun sekali kan agenda khutbah itu. Udah tuh 4 bulan ke depan udah dikasih jadwal. Tiba-tiba setelah itu ada permintaan di yang sama. Sudah dia jadwal sama. Yang minta itu adalah masjid besar. Masjid yang jamaahnya banyak, yang tentu amplopnya lebih tebal, mohon maaf. Ada kira-kira, itu kan ujian, godaan. Dinasakh yang lama, terima yang baru, atau istiqomah, konsisten. Oh mohon maaf, di tanggal itu saya sudah terjadwal. Kalau ada sebelum atau sesudah yang kosong. Enggak Pak Ustadz, cuma satu, itu yang kosong, pengen Pak Ustadz yang isi. Bisa nggak itu diganti Pak Ustadz? Nah, godaan kan? Iya, godaan. Kalau imannya lemah, udah deh, saya jadwalkan. Ya. Terus habis itu dia kasak kusuk tuh. Ini double nih, nanti kalau itu ente badalnya ada ya. Nah, jadi bukan kalau ente badalnya, ya dia kosong, saya siap. That's no problem, tetapi persoalannya adalah kita sudah melanggar etika konsistensi istiqomah. Sudah melanggar, maka sebaiknya kita istiqomah. Tetap tidak terima. Ustaz dari Final diterima loh. Ketika SBY jadi presiden, 8 kali beliau minta jadwal zikir di istana, itu ditolak karena dia sudah terlanjur punya jadwal. Bahkan jadwalnya di Kepulauan Seribu yang memang masyarakat tertinggal, yang kalaupun disiapkan transportnya kecil sekali ya, tapi beliau tetap istiqomah. Mohon maaf, saya sudah punya jadwal di Kepulauan Seribu. Nggak diterima. Ketika dia zikir di Kepulauan Seribu, panitia memberi, dia terima, lalu dia kemudian balikin lagi.
Istiqomah. Itu teladan. Ustadz teladan. Hindari komersialisasi atau pasang tarif. Hindari. Ya. Kemudian ada contoh kasus ya, ini selingan cerita ya. Masih semangat nggak? Ini jam 11 masih ada waktu ya? Oke? Masih lanjut. Jadi ada kasus begini, saya punya jadwal di Masjid Umar bin Khattab, pusatnya besar, Masjid Atin di Jakarta Timur dekat Taman Mini. Persis bentuk bangunannya juga, ya di daerah Tangerang. Lalu setelah khutbah ngobrol-ngobrol lah sama DKM, pengurus DKM. Lalu dia cerita, Pak Ustadz, dulu ada khotib, ya bukan di sini terjadinya Pak Ustadz, tapi saya dapat cerita. Jadi dia khutbah, setelah dia khutbah dia kan pakai wireless tuh, ya, yang dikantongin ke wireless. Lalu wirelessnya belum dimatiin setelah sholat Jumat. Lalu kemudian setelah dikasih amplop, dia ke kamar mandi Pak Ustadz. Di kamar mandi dia buka itu amplop Pak Ustadz. Di wireless belum mati nih, jamaah masih banyak. Begitu dibuka, lalu dia bergumam, ya gocap. Gitu, ya gocap. Dengar jamaah semuanya. Menjadi aib kan, tidak baik. Kalaupun dia buka ya jangan di situ lah, bukan nanti setelah keluar masjid. Ya enggak? Iya, buka berapapun kita syukuri. Artinya menjadi pemberincangan, ya gocap gitu. Ini terjadi loh. Ya, lalu ada yang menarik lagi. Khotib dihubungin sejak hari Selasa, khotib yang terjadwal itu nggak nyambung. Terus dihubungin oleh DKM masjidnya itu nggak nyambung. Rabu dihubungin nggak nyambung lagi. Kamis juga dihubungin nggak nyambung lagi. Wah, dia berpikir khawatir jangan-jangan ini udah ganti handphone dan kemudian orangnya di luar kota. Diteleponlah untuk badalnya. Badalnya siap. Lalu pada saatnya mau Jumat, dua-duanya datang. Berantem itu antara khotib yang di badal yang ini. Rebutan. Ini terjadi nih. Untung pengurus masjidnya bijaksana, cepat tanggap. Lalu gini aja deh Pak, Bapak imam, Bapak khotib, begitu. Udah sepakat nggak lagi ribut. Hanya konsekuensinya pengurus masjid harus menyiapkan 2 amplop. Ya nggak masalah lah, itu uang umat kok, betul nggak? Biarin aja, kenapa harus tetap kekeh harus 1 amplop yang keluar pada Jumat itu? Gitu. Harusnya ya udah Bapak itu selesai jadinya. Tapi itulah kondisi di tengah masyarakat kita, ribut Pak untuk dapat jadwal itu, ya. Nah, gitu, itu terjadi juga. Ya, proaktif atau pasrah. Nah, gini Pak. Siapa yang besok ada jadwal khutbah Jumat? Ada di antara Bapak sekalian? Ya. Gini, para praktisi khutbah itu dia ada yang pasrah, jabariyah. Jadi dia pasrah itu artinya gini, saya mau diminta khutbah, alhamdulillah, nggak diminta juga nggak apa-apa. Gitu, dia pasrah. Dia masuk kelompok jabariyah ya. Jadi tergantung Allah aja lah yang ngatur. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Nah itu satu alasan, satu sikap hidup, satu prinsip. Life is a matter of choice. Hidup adalah perkara pilihan. Ya dia yang seperti itu banyak kosongnya. Tapi ada yang proaktif. Jadi dia bangun itu komunikasi dengan DKM masjid, say hello, apa kabar Pak, semoga sehat walafiat Pak. Berhubung tanggal sekian saya jadwal kosong, kalau kebetulan ada yang double, ada yang berhalangan, insya Allah saya siap badal Pak. Itu proaktif, bahasa yang elegan, bahasa yang tidak mengemis. Ada bahasa mengemis, bahasa yang elegan Pak. Kalau bahasa mengemis begini, hubungi pengurus masjid, Pak, tolong dong, saya kasih jadwal saya kosong nih. Saya lagi butuh banyak keperluan nih Pak, tolong Pak ya. Ya, andaikan ada, harga diri kita sudah jatuh itu. Harga diri sudah jatuh, kita sudah menggadaikan harga diri kita, mengemis, walaupun diterima. Tapi di mata dia harga diri kita jatuh. Tapi kalau dengan bahasa yang elegan, apa kabar Pak, semoga sehat walafiat, alhamdulillah. Tahun ini saya banyak terisi, tapi kebetulan ada yang masih kosong. Barangkali Bapak ada yang berhalangan atau di masjid Bapak ada yang kosong, insya Allah saya siap Pak. Kan halus, elegan, pandai-pandai menggunakan bahasa. Dua-duanya sama, tujuannya sama, minta jadwal. Tapi bahasa yang elegan, itu maksudnya.
boleh proaktif, nggak ada salahnya. Statis pun tidak ada keharusan. Kawan saya ada yang statis, yang tadi saya bahasakan, itu dia Jabariyah. Bagi saya khutbah adalah keterpanggilan. Saya nggak mengkondisikan. Kalau ada alhamdulillah, nggak ada nggak apa-apa. Begitu. Makanya tadi saya usahakan supaya diganti sama beliau itu, kawan saya di kantor juga, ya. Baik, kita lanjut. Persiapan kedua, lihatlah kondisi atau para mustami, para pendengarnya lihat. Ya, educated people atau bukan? Masyarakat kota atau masyarakat desa, kampung? Kira-kira kemampuan mencernanya bagaimana? Materi yang disampaikannya kira-kira agar masuk yang bagaimana? Khotibunas di kodri ukulihim, kan? Haruslah yang sesuai dengan kadar kemampuan. Kadar kemampuan jamaah itu artinya dari segi bahasa, segi wawasan, segi intelektualitas, begitu, ya. Status sosial itu harus kita juga telusuri, kita cermati untuk masjid-masjid yang tertentu. Persiapan sebelum bab yang ketiga, pilihlah isi materi yang sesuai dengan jamaah. Ya, sama dengan yang tadi. Ya, persiapan sebelum khutbah, pemilihan materi yang aktual akan lebih baik. Aktual, ya, akan lebih baik. Jadi, misalnya sekarang mau Ramadan nih, ya kita sampaikan materi sebelum Ramadan. Apa yang harus kita siapkan nih sebelum masuk bulan Ramadan? Persiapan niat, persiapan batin, apa ibadah apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu aktual, orang siap begitu. Tadi kuliah subuh di sana, walaupun spontan saya menyampaikan itu, gitu ya, di Masjid Jami tadi subuh. Persiapan sebelum khutbah yang kelima, kuasai materi serta hafalkan ayat dan hadisnya. Harus hafal, Pak. Harus ngerti apa yang kita sampaikan. Ya, apa jedanya itu kita harus tahu. Titik komanya, intonasi naik turunnya kita harus tahu. Begitu menunjukkan bahwa kita memang betul-betul hafal dengan ayat tadi. Misalnya kalimat apa, surat At-Taubah tadi. Atau tentang yang kematian misalnya. Bahwa zakat, infak, sedekah itu harus disampaikan sebelum mati. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum mohon maaf, salah ya. Itu salah, itu surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Oh iya betul. Anfiqu mimma khalaqna anfiqu mimma razaqnakum. Mohon maaf. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafaatun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang telah Aku anugerahkan kepada kalian sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi jual beli, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi persahabatan, sebelum datang hari di mana sudah tidak lagi syafaat. Artinya, surat Al-Baqarah ayat 254 ini menegaskan bahwa kita diharuskan untuk menginfakkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita sebelum kita mati. Pase hafal ayatnya, pase menyampaikannya, ada nada-nada fluktuasi penyampaiannya, ngerti artinya. Lalu bisa disampaikan dalam satu tarikan napas. Menarik ketimbang kita menyampaikan dengan terbata-bata. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 254, di situ disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Ngantuk orang, ya betul, ya kelas 2, nah gitu kan, ya khotib KW 2, KW 3, kan begitu nanti menilainya. Tapi kalau sudah kita persiapkan dulu, berbicara tentang sedekah dan kematian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Mantap, full confident, percaya diri, makanya enak didengarnya. Ya, nanti apa efeknya? Ini saya jelaskan keuntungan khutbah sukses itu. Yang keenam, mandi dahulu sebelum khutbah. Yang ketujuh, pakailah pakaian yang paling indah dan minyak wangi. Tanyakan kepada pengurus masjid jenis pakaian yang lazim dikenakan di masjid itu. Apakah baju koko, jas koko, seperti saya ini sekarang jas koko, gamis, celana panjang, atau sarung. Tanya dulu. Ada masjid-masjid tertentu yang memang memberikan ketentuan. Ustaz, jangan ke sana ya, pakai gamis ya, atau sarung koko gitu. Nah, ada yang begitu. Tanyakan, itu lebih baik. Ya, tanda seorang khotib yang tahu etika, khotib yang profesional.
Yang kedelapan ya persiapan sebelum khutbah, datanglah 1 jam sebelum khutbah. Kalau mendadak, last minute, itu membuat pengurus masjid stres. Tiap menit dia lihat itu jam, telepon, terus telepon. Ya dia lagi di jalan naik motor nggak kedengeran. Waduh, nggak diambil nih. Telepon lagi, ya nggak diambil dia perjalanan, last minute begitu kan. Belum kalau terjadi kecelakaan, selesai. Ya, jadi kalau last minute terburu-buru, jadinya ngebut. Kalau ngebut bisa nggak terkendali. Siapa yang tahu akan ada orang yang nyebrang tiba-tiba di balik mobil atau dari bank terburu-buru dia lari, kan nggak tahu. Tapi kalau kita terkendali, tidak kesetanan membawa motor, membawa mobilnya, terukur tuh. Maka jauh sebelumnya, saya itu pernah berangkat jam 8 Pak, kalau jauh gitu ya. Lalu saya nggak mau ngambil risiko, macet, dan kemudian udah saya buat naskahnya di kantor sekretariat masjid aja. Udah datang jam 8 saya buat materi. Karena kan harus selalu materi baru kan. Di laptop ini buat itu materi baru. Nanti cara membuat nanti saya sampaikan, cara membuat materi. Kita lanjut cepat-cepat ya. Urutan khutbah. Urutan khutbah pertama, khotib menuju mimbar atau podium, berdiri sejenak dan mengucapkan salam kepada hadirin dan kemudian duduk. Saya percepat, ini sudah dikuasai semua. Bila mengumandangkan azan, 3, setelah bilal azan barulah khotib berdiri memulai khutbahnya yang pertama. Setelah selesai khutbah pertama, khotib duduk sebentar yang disebut duduk antara 2 khutbah. Tadi ada yang lupa, jadi begitu naik ke atas salam kan, salam kemudian azan, lalu setelah salam khotib duduk azan, lalu kemudian setelah azan ya lalu mulai berdiri untuk khutbah pertama. Ada juga yang 2 azan kan begitu. Ya kita ngikutin lah aturan yang ada. Begitu. Selanjutnya langkah kelima, kemudian khotib berdiri lagi untuk meneruskan khutbah kedua sampai selesai. Selesai khutbah kedua, khotib turun dari mimbar dan iqomah dikumandangkan untuk selanjutnya menunaikan sholat Jumat bersama imam yang mengimami sholat. Ada yang imam langsung khutbah, khotib, ada yang khusus imam, khusus khotib. Kalau di sini gimana di sini? Imam khusus Pak ya, makanya imam khusus disewa seorang qori ya, saat Imam Ali malam Isya kemarin malam saya ikut jamaah, Masya Allah, khidmat, nikmat betul. Orangnya gemuk tapi suaranya besar gitu ya, luar biasa. Tapi ada juga khotib yang memang dia bukan qori. Saya termasuk tipe yang kedua. Saya khotib tapi bukan qori. Ya, kalau di Gontor itu yang kemudian otomatis jadi qori atau IAIN itu ya, itu memang lebih kepada intelektualitas, lebih kepada khutbahnya, bukan di create untuk menjadi imam. Yang imam ya PTIQ. Jadi saya sering bertemu di masjid-masjid di perkantoran itu, khutbah saya, lalu imamnya suaranya bagus, hafiz, PTIQ gitu loh. Jadi seperti itu. Ya kalau kecuali kepepet banget terpaksa nggak ada imam dari komisi dari imam ya barulah imam. Tetapi dengan ya sekedarnya saja, tidak seperti Ustadz Imam Ali tadi, begitu ya. Saya termasuk kedua. Karena itu kita sampaikan Pak, bacaan saya biasa saja. Andaikan ada imam yang qori, saya tentu akan lebih terbantu dan menjadi sempurna Jumatan kita, baik sholatnya maupun khutbahnya. Rukun khutbah yang pertama hamdalah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Di sini sudah termasuk di dalam rukun-rukunnya ya. Kemudian yang kedua syahadatain ya. Di sini juga ada syahadatain ya di dalam khutbah yang pertama ini. Kemudian yang ketiga membaca sholawat ya. Pengalaman ya di awal mohon maaf ada pejabat di Istiqlal yang dia memberanikan diri menjadi khotib di Istiqlal di awal menjabat sebagai pejabat tinggi. Kemudian ya dia merasa pede untuk jadi khotib walaupun tidak latar belakang pesantren ya, lalu dia khotib gitu. Dia lupa hamdalah kan ini. Sholawat ya kemudian rame tuh di medsos. Nah, itu karena dia lupa membacakan rukun. Itu kan harus wajib, yang nama rukun itu kan wajib, jadi harus ditahu. Ajakan takwa itu rukun ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, rukun. Kalau tidak dibacakan ya menjadi batal khutbahnya itu. Maka harus diketahui langkah itu, rukun itu ya. Yang kelima membaca ayat Al-Qur'an. Di dalam uraian khutbah itu mestilah ada ayat yang disampaikan, ada satu hadis yang disampaikan. Lalu duduk di antara 2 khutbah dan kemudian yang ketiga mendoakan umat mukmin dan muslim. Ini beruntungnya orang-orang yang beriman
selalu didoakan setiap habis sholat 5 kali sehari didoakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam mendoakan sop yang pertama, jamaah mendoakan jamaah yang kedua dan seterusnya di satu masjid. Di provinsi ada banyak masjid. Bayangkan didoakan oleh begitu banyak imam, begitu banyak umat Islam di seluruh dunia mendoakan karena semua melakukan sholat Jumat, sholat yang sama walau waktu berbeda. Didoakan kita. Lalu di dalam sholat Jumat kita selalu didoakan karena itu menjadi bagian dari rukun mendoakan, ya. Allahumma ighfir lana wa li walidayya wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Didoakan, ya. Itu beruntungnya orang beriman. Selanjutnya, adab atau cara berkhutbah. Pertama, khatib naik mimbar kemudian mengucapkan salam kepada hadirin. Kedua, berdiri untuk khutbah. Ini pengulangan penegasan. Membukanya dengan hamdalah, sanjungan kepada Allah, syahadatain, salawat, bacaan ayat-ayat takwa, dan perkataan amma ba'du. Lalu ketika khatib berdiri dan menghadapkan wajah kepada jamaah dan jamaah menghadap wajah kepada khatib. Keempat, duduk di antara dua khutbah, tidak berbicara ketika duduknya. Khutbah hendaknya sebentar, salat lebih panjang, namun keduanya itu sedang. Keenam, khatib hendaklah menjiwai khutbahnya. Ya, ketujuh, berkhutbah dengan perkataan yang jelas, artikulatif, dan tidak berbicara dengan terburu-buru. Saya terburu-buru pakai speed 4 gitu ya, kecepatan karena mengejar waktu. Tapi kalau terburu-buru dan artikulatif, cepat dan jelas, tidak ada masalah. Ya cuman kurang bagus aja, ya daya tangkap kan berbeda-beda ya. Tapi saya mencoba, mohon maaf saya menggunakan cara yang cepat, tapi berusaha untuk jelas, tidak overlap, tidak tumpang tindih kalimat demi kalimat itu. Maka itu harus dilatih. Ambil buku, ambil majalah, lalu kemudian baca dengan cepat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Melatih antara mata, pikiran dan lisan terlatih bersinergi, cepat ya, kemudian artikulatif dan jelas. Maka di sini yang dimaksud berkhutbah dengan perkataan yang jelas, artikulatif dan tidak berbicara dengan terburu-buru. Kedelapan, jika ada keperluan, khatib boleh menghentikan khutbahnya sementara. Kemudian kesembilan, saat berdoa tidak lupa mendoakan bagi umat Islam dan kaum mukminin. Kemudian kiat-kiat menulis teks. Nah ini Pak, masuk nih. Ya, jam 11.10 menit. Masih bisa Pak ya? Ya, kiat-kiat nulis khutbah. Di laptop saya ini ada ratusan materi khutbah. Ya, kan tadi saya udah 500 kali naik mimbar lebih. Jadi setiap khutbah saya buat materi baru. Ada materi yang PowerPoint seperti ini, ya, ada yang materi words gitu, ada ratusan kali. Yang rencananya saya kumpulkan itu. Jadi kalau Bapak tertarik ya, nanti bisa saya copy ke flash disk begitu. Pak Ustadz, saya tertarik tuh mengcopy materi-materi khutbah itu, dan saya siap untuk dengan uang lelahnya misalnya. Ya, nanti bisa saja begitu. Nanti bisa dibuatkan, dikirim begitu. Kiat menuliskan teks khutbah. All beginnings are difficult. Kalau semua permulaan itu sulit, kalau kita tidak terbiasa maka memang tidak gampang, sulit. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah, ini yang saya katakan custom makes all things easy, kebiasaan membuat segalanya mudah. Jadilah khatib yang memiliki banyak peluru, ya, punya banyak materi. Setiap khutbah atau tema materi baru. Ya, setiap khutbah temanya baru, materi baru. Lalu jadikan buku dan kumpulan audio atau video. Dikumpulkan tuh di laptop. Ya, di saya ini ada ratusan tema baik PowerPoint maupun words gitu. Lalu juga ratusan audionya, rekamannya itu. Satu, beli dan koleksi buku-buku kumpulan khutbah Jumat. Ya, kita punya file tuh buku khutbah Jumat, kita beli. Yang kedua, siapkan kitab Al-Quran dan kitab hadis. Sekarang bisa dengan HP, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang ini tidak harus, dulu kan ada kitab Ar-Rahman ya untuk mencari ayat waktu di pesantren gitu ya. Itu 2 kali kerja, ada kata kunci lalu buka lagi baru nama surat ayat begitu. Lalu ada yang bahasa Indonesia yang lebih mudah, namanya buku konkordansi Al-Quran kalangan Ali Auda dari Lentera Antarnusa. Klik Lentera Antarnusa atau klik Ali Auda, itu kitabnya konkordansi Al-Quran. Itu panduan mencari kata di dalam Al-Quran.
Misalnya kata abid, itu ada beberapa abid, tulis bahasa Indonesianya abid. Itu nanti terus di dalam kitab itu yang tebal itu ada tuh kata abid, abidun, abidin gitu ya. Abid. Ada. Jadi bisa ada juga di dalam ini di handphone, tinggal klik cari begitu. Sekarang mudah, asal tahu caranya dan mau belajar ya. Kemudian ya tentang ayat bisa kita cari ya. Ya seperti tadi subuh ya sholat surat Al-Mu'minun. Kemudian ketika misalnya kita tahu tadi subuh kan imam membacakan surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khashi'un. Cari kata khashi'un. Oh, surat berapa nih? Surat apa nih? Ayat berapa? Ketemu itu. Oh, Al-Mu'minun ayat 1. Jadi bisa dengan mudah. Kemudian pelajari bagaimana mencari ayat dan hadis, buku kompetensi Al-Quran, dulu kita Fathur Rahman, ya, lalu HP Android. Yang keempat, siapkan buku yang membahas tentang tema khutbah. Ada banyak tema khutbah, kumpulan khutbah dan sebagainya. Ya, sekarang bisa buka di Google, klik khutbah Jumat, banyak tuh tema khutbah Jumat, ya, tentang iman, hijrah, jihad, sabar, syukur dan sebagainya. Gampang sekarang itu mencarinya, ya. Ini buku-buku yang saya karang, yang saya tulis, jadi bisa jadi rujukan. Nah, yang kelima, tuliskan naskah khutbah di lembar kertas, buku tulis, buku agenda atau di laptop. Naskahnya itu di laptop ketik dengan PowerPoint. Jadi ada ratusan PowerPoint di laptop saya. Jadi kita kumpulkan tuh. Kita punya flash disk, taruh di laptop, begitu kita praktekkan, ya kita memanfaatkan. Ini namanya khutbah dengan laptop ini, ya ada laptopnya itu. Di sini laptop kita siapkan ya. Jadi membaca tapi seolah tidak membaca gitu. Kemudian yang keenam, jika menggunakan PowerPoint pastikan transitionnya itu dalam posisi on mouse click ya, praktek langsung. Jadi gini, jadi Bapak di fasilitas di dalam laptop itu ada on mouse click yang dia bergerak ini karena petunjuk kita gitu ya. Tapi ada juga yang dia langsung, bukan on mouse click, maka dia langsung aja tong 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 tong. Wah, parah kita kalau kita tidak kita setel di transitionnya itu. Pastikan jadi halaman demi halaman itu on mouse click. Jadi mengikuti perintah kita. Ciri-ciri khutbah. Ya bisa submit lah. Kita habiskan di setengah 11 Pak ya. Setengah 12 Pak ya. Ciri-ciri khutbah yang sukses. Pertama, materinya aktual, menarik dan menggugah jamaah. Kedua, disampaikan dengan bersemangat dan antusias. Prof. Didin Hafidudin di dalam pelatihan khutbah Jumat dia menyampaikan hadis Nabi ya, ketika Nabi khutbah ihmarat ainaihi, sampai matanya memerah. Artinya semangat, tidak loyo, tidak pelan, supaya apa? Supaya tidak ngantuk ya, supaya semua melihat ke depan. Ya, disampaikan dengan semangat, dengan artikulatif ya, dengan jelas, ada intonasi, ada emosi, ada penghayatan begitu. Adanya dalil ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dengan temanya. Yang keempat, materi khutbah dipersiapkan dan dikuasai isinya, juga dalilnya sudah kita persiapkan. Kemudian yang kelima, vokal, intonasi, emosi, konfidensinya terkendali, emosi terkendali, ya. Misalnya begini, bicara tentang hukum, kita akan mengutip bukan hanya dari ayat dan hadis, ya boleh makalah, boleh dari statement para tokoh. Dulu waktu saya di RCTI, di TPI saya mengajak Marisa Haq, ya artis yang cantik, istrinya Ikang Fauzi, menjadi salah satu host juga acara Kuliah Subuh. Nggak mungkin saya setiap hari, ya 7 hari dalam seminggu, saya ajak beliau, saya ajak Asri Epo, saya kasihkan naskah dialognya, dia menjadi hostnya begitu. Ya dia menjadi kawan baik, rutin juga, ya. Lalu dia S2 dia ke Ohio di Amerika, melanjutkan S2. Pulang dari Amerika dia ngirim buku, kasih kenang-kenangan buku kepada saya. Buku yang tebal itu lalu saya buka, saya baca. Ada statement yang menarik tentang hukum. Jadi perkataan Victor Bellum di Duta Besar asal Peru, dia memberikan satu statement yang luar biasa di hadapan para duta besar. Ini bisa kita jadikan sebagai kutipan yang menarik bicara tentang hukum. Nah, di dalam buku itu dikatakan, Victor Belloni mengatakan, when there is a problem between two small countries, the problem disappear. When there is a problem between a small country and a big country, the little country disappear. When there is a problem between two big countries, United Nations disappear.
Yang pertama, when there is a problem between two small countries, the problem disappear. Ketika ada masalah antara dua negara kecil, masalah menghilang. Jadi wong-wong cilik itu cenderung tidak memperpanjang masalah. Ada masalah, udahlah, damai aja, selesai. Yang kedua, when there is a problem between a small country and a big country, the little country disappear. Ketika ada masalah antara negara kecil dan negara besar, negara kecil menghilang. Kalau ada perseteruan antara wong cilik dan wong gede itu, biasanya yang kecil itu yang dikalahkan. Ya, bukan kalah, dikalahkan walaupun dia di pihak yang benar. Itu yang terjadi di tengah masyarakat yang sudah berbudaya, hukum rimba, ya, yang kuat, yang berkuasa, yang menang. Yang kecil, yang lemah, tidak menang walaupun di pihak yang benar. Nah itu. Yang ketiga, when there is a problem between two big countries, the United Nations disappear. Ketika ada masalah antara dua negara besar, masalah PBB menghilang. Artinya kalau orang-orang besar berseteru, peraturan yang tidak diindahkan. Itu kita tahu tuh. Kita ngerti maksudnya. Kita jadikan kutipan di dalam khutbah yang harus kita sampaikan dengan elegan, dengan jelas, dengan cepat. Kalau perlu dalam satu tarikan napas. Kita latihan. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang hukum, saya teringat dengan buku yang dihadiahkan oleh sahabat saya Marisa. Dalam buku yang dihadiahkan itu, di dalam buku itu dituliskan tentang statement seorang duta besar asal Peru dalam forum PBB. Dia mengatakan begini, when there is a problem between two small countries, the problem disappear. When there is a problem between a small country and a big country, the little country disappear. When there is a problem between two big countries, the United Nations disappear. Ada emosi, ada penghayatan, lalu kita jelaskan. Tentu menarik, begitu, ya. Jadi ada emosi. Khotibun nasi dikulihin, ya. Jadilah kita yang khutbahnya sesuai dengan kadar kemampuan jemaah. Khutbah atas dasar keterpanggilan, hendaknya atas dasar keikhlasan, tidak berorientasi pada honor. Berapapun yang diberikan oleh DKM Masjid, kita terima dan kita syukuri. Yang ketujuh, jamaah tidak ada yang tertidur, antusias menyimak. Jadi mampu dia terhipnotis. Kenapa? Karena materinya bagus, materinya aktual, penyampaiannya juga menarik. Penyampaiannya juga semangat, maka orang bisa menyimak dari awal sampai akhir, tidak ngantuk, tidak tertidur, atau tidak buka-buka HP, tidak ngobrol. Yang kedelapan, tidak terasa lama dan tidak menjenuhkan. Nah, dalam logika saya, Bapak Ibu sekalian, lama atau sebentar itu bukan kepada durasi. Ya walaupun itu benar, tidak salah. Tapi saya berasumsi rasa lama atau tidak bukan karena durasi. Jadi kalau materinya menarik disampaikan dengan semangat, materi itu penting, memberikan wawasan, memberikan pencerahan, memberikan daya gugah dalam perilaku, maka walaupun 20 menit tidak akan terasa lama. Sebaliknya, yang lambat, yang statis, ya, yang penyampaiannya lambat kemudian pelan, tidak nampak semangat, 10 menit terasa lama. Begitu, ya. Jadi rasa, tapi boleh dibantah yang ini, tapi itu asumsi saya. Kan saya katakan based on my own experience. Based on my own experience, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Yang ke-9, telah selesai sholat, ada yang minta fotokopi materi atau rekaman. Datang, Pak Ustadz, minta dong, tadi kan Pak Ustadz rekam ya. Tolong dong, oh ya, mana nomor handphonenya, nanti saya kirim. Nah begitu, itu indikasi khutbah yang berhasil, orang senang lalu menemui. Usai sholat ada jamaah yang minta nomor handphone, minta email, minta Facebook, minta alamat, lalu kemudian izin mengundang. Ah, keuntungan tuh, kalau kita persiapan dan khutbahnya menarik dan bagus. Lalu bertambah tuh medan khutbah kita itu, bertambah, ya. DKI mengajak ramah tamah makan, memberi respon positif. Bapak Ibu sekalian, saya bilang Allahu Akbar. Jadi pernah di Polres salah satu wilayah Jakarta ada Kapolres. Waktu itu saya khutbah pas peresmian kami, ya, Kesatuan Mencintai Indonesia, ya. Pas kami Din Samsudin, Gatot Nurmantio, baru peresmian kami rame di medsos begitu. Lalu di situ di Polres kan. Lalu saya mengutip itu visi misi dari kami itu. Saya mengutip itu, dan itu kan tentu kontraproduktif kan dengan kebijakan pemerintah, ya. Lalu saya sampaikan setelah khutbah,
si DKM mendatangi, ya. Jadi bukannya dihormati, kita menjadi khotib ustadz kayak orang kesakitan. Ini pengalaman pribadi saya. Ketika selesai khutbah, selesai sholat, yang memberikan amplopnya marbot, bukan pengurus masjid. Dia kecewa kan gitu ya. Lalu marbot. Begitu selesai dari lantai 2 turun ke bawah, si DKM menemui saya. Pak Ustadz, saya barusan dipanggil ke Pak Polres. Pak Ustadz menyampaikan mari tentang politik. Saya dimarahi Pak Ustadz. Itu, aduh saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya kepada dia. Begitu. Tapi saat itu, status saya itu udah kayak orang kesakitan. Dimarahi sama DKM. Itu nggak terlalu vulgar mengkritiknya. Ini yang sensitivitas yang harus kita ambil ketika kita menjadi khotib, menjadi penceramah, ya. Tidaklah kita harus mengkritik di forum yang khidmat itu, ya, mengkritik kebijakan pemerintah utamanya misalnya kekeliruannya, kesalahannya, karena itu hanya akan membuat kita di blacklist, begitu. Ya, lihatlah nasib mohon maaf Al-Mukarram Ustadz Aktualidi kan begitu kan, keras kasar mengkritik ya, akhirnya dipanggil pemerintah, dipanggil pemerintah, akhirnya kemudian dipenjarakan dan kemudian mati dalam penjara gitu ya. Ada Gus Nur yang juga keras kritik, akhirnya juga berhubungan kan gitu. Ada banyak lagi contoh ya, pada akhirnya kemudian ia berhubungan dengan hukum terlepas dari salah atau benarnya, tetapi itulah konsekuensi ya. Tadi malam cerita Yahya Waloni gitu kan. Yahya Waloni saya pikir juga sama, sudah di penjara tapi konon masih aman ya, selamat ya. Ya, wallahu alam. Tetapi itulah kita berada di dalam situasi dan kondisi di mana kita harus pandai menempatkan sebagai seorang ustadz, sebagai mubalik. Begitu Pak ya. Jadi pandai bijaksana. Jadi bagaimana supaya dapat respon positif dari saya pernah di pasar festival Kuningan, di lapangan basket Jumatnya itu para pedagang jamaah begitu selesai di situ ada rumah makan Padang yang mewah ya, yang nyaman, enak gitu masakannya. Selesai sholat, Ustadz yuk kita makan. Ketika kita diundang makan bareng itu enak kalau khutbahnya tidak terkait dengan tadi menjadi pesakitan itu, nyaman ngobrolnya itu. Dan si DKM juga senang, hormat ke kita. Tapi kalau salah, masya Allah boro-boro dikasih makan, gitu ya. Jadi yang ada adalah dimarahin. Tapi untungnya pengurus yang lama dia bijaksana. Udah Pak Ustadz nggak usah didengerin. Yuk kita makan. Pengurus yang lama agak terhibur. Jadi di satu sisi saya merasa menjadi pesakitan karena kesalahan, di sisi lain agak terhibur. Tapi itu bisa beberapa hari Pak. Jadi menetralisirnya itu, dan kemudian ya nyatanya pasti di blacklist. Itu tahun 2000, 2021 saya nggak dapat jadwal lagi dari Polres itu ya. Salah satu wilayah di Jakarta. Begitu Pak, lagi-lagi pengalaman kan. DKM menjadwal ulang untuk tahun berikutnya. Kalau bagus, kalau sukses. Kita ini sebagai khotib, kita tidak punya hak untuk mengatakan, Pak saya harus dipakai Pak tahun depan. Nggak bisa. Kita ini secara hukum dalam posisi yang ya terserah sajalah, dalam posisi yang statis, yang pasif. Mau DKM menjadwal ulang atau tidak, kita nggak punya hak untuk protes. Jadi kalau DKM tidak berkenan karena kelamaan, materinya nggak bagus, penyampaiannya nggak bagus, tidak menarik, udah dalam pertemuan pengurus DKM itu Ustadz yang itu udah nggak usah dipasang lagi tahun depan, ganti yang lain. Yang ini pasang, bagus nih, lanjutkan. Itu hak DKM. Bagaimana kita supaya tetap dipasang lagi? Makanya saya mohon maaf, Mabes Polri sudah 8 tahun masih terus dipasang karena masih berkenan gitu. Ya, jadi menjadwal ulang. Kemudian selanjutnya terus materi-materi tadi, jamaah tidak yang terhibur antusiasmenya, tidak terasa lama dan tidak menjenuhkan, dan selanjutnya sampai 12. Lalu indikasi khutbah gagal. Jadi bisa sukses, bisa gagal. Apa indikasinya? Ya dari pengalaman teman dari Malang sudah yang gagal itu pura-pura pingsan, datang terlambat, waktunya mepet, pengurus masjid ketar-ketir, itu tidak baik. Khotib yang baik bisa saja nanti dicoret di blacklist. Kondisi badan tidak fit, kurang tidur, harus persiapan, cukup tidur, ya makanya harus jaga kesehatan supaya fit.
Suaranya parau, vokal, mendem, penyampaiannya datar. Itu tidak baik dan indikasi gagal. Yang keempat, banyak jamaah yang tertunduk kepalanya, ngantuk dan tertidur. Lalu baca dalil, ayat dan hadis tidak lancar dan seolah tidak mengerti dalil-dalil yang disampaikannya itu. Tidak ngerti artinya gitu ya. Lalu DKM tampak dingin, tidak ceria dan seolah tidak puas. Itu indikasi gagal. Lalu yang ketujuh, tidak ada jamaah yang mendatangi usai sholat Jumat. Begitu sholat, semuanya pada cuek gitu ya. Nggak ada satupun yang merespon gitu. Itu juga diantara, walaupun tidak mutlak ya, karena bisa saja karena etika, karena enggan, bisa saja. Tetapi kalau sukses tadi, ada yang datang menghampiri. Pak Ustadz, saya tertarik dengan khutbah Pak Ustadz. Ada kopinya enggak? Saya minta dong, atau bisa dikirim enggak rekamannya? Nah, itu diantaranya. Tidak confident karena tidak kuasai materi. Makanya harus menyampaikan materi yang sudah dikuasai. Ya jangan menyampaikan yang sudah berulang-ulang, tidak tambah peluru. Maka kuncinya buat materi baru, pelajari, kuasai selalu materi baru. Maka itu menjadi dianggap sukses. Posisi mix tidak tepat, terlalu dekat atau jauh. Ini juga harus sadar mikrofon. Ya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Begitu. Jadi bisa diatur begitu mixnya itu, makanya bisa dirasa. Di Masjid Baitur Rahmi ini luar biasa, masjidnya begah. Yang saya kira ini kekecualian loh Pak Ahmad, Pak Akmal. Biasanya masjid yang besar seperti ini suaranya itu mendem, lalu disiasati dengan banyak kayu-kayu jati di sekitarnya itu, maka suaranya bisa bagus gitu ya, mic-nya itu. Tapi ini kendati pun terbuka, tapi mic-nya bagus ya, luar biasa. Hanya kalau boleh usul nih ya, Pak Ahmad, Pak Akmal, ini kan masjid yang sudah didatangin oleh para pejabat-pejabat tinggi ya, Pak Gatot, Prof. Dr. Mahfud, Bu Susi, kemudian Pak Titu, begitu ya, sudah datang ke masjid ini, masjid yang magnetnya luar biasa ini masjid. Tentu akan lebih bagus kalau semakin baik di antaranya dua yang boleh saya memberikan saran. Yang pertama ada giant screen ya, giant screen yang otomatis remote gitu ya. Lalu ada terpasang dari atas ke bawah infocus yang permanen. Infocus permanen, begitu mau digunakan, lalu screen-nya turun pakai remote, infocusnya yang sudah terkonek bisa dikonek, bisa di sentral, akan lebih bagus, bisa seperti ini. Pengalaman saya, kalau connect ke laptopnya itu sentral di sana, lalu tidak ada kabel untuk connect ke laptop ke sini, ada problem. Kemarin saya kuliah duha hari Minggu kemarin di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah Jakarta. Masjidnya besar, hampir sama seperti ini, dan itu yang sudah lama terkenal Asy-Syafi'iyah itu. Lalu untuk masang laptopnya itu kajian dua di sentral. Lalu saya sudah siapkan di laptop saya itu untuk pengenalan ta'aruf ya, CV itu yang tadi transisinya itu dia langsung tak 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 tak, tak gitu langsung tanpa diklik begitu. Lalu ada saat tik begitu mau masuk materi, klik perintah kepada on mouse. Karena tidak mendadak, lalu kemudian sampai berkali-kali meminta tolong, mohon operatornya dibiarkan saja, itu biarkan saja itu ta'aruf, gitu foto demi foto, gambar pengalaman dan sebagainya. Kan di situ tertulis tuh saya sebagai presenter, sebagai khotib, sebagai pembimbing ibadah umroh, sebagai pengisi materi, sebagai dosen, sebagai pemateri public speaking, training dan sebagainya itu MC itu tertulis ta'aruf. Tadi kan Pak Akmal tanya atau Pak Akmal ada CV-nya, karena biasanya CV itu tertulis kan. Saya bilang ada sebetulnya di laptop gitu. Jadi biasanya itu kalau bagus ya CV itu dia muncul terus saya memberi pengantar. Jadi masuk pengantar, tidak menghabiskan waktu, lalu itu dilihat tuh siapa, bagaimana kapasitas narasumber itu. Begitu. Ya, nah jadi tidak mix, akan bagus di sana bisa, tapi di kubukan bisa. Itu satu, ya. Fokus yang permanen, giant screen kanan kiri. Lalu siang ini tetap seperti ini kalau tidak diantisipasi. Bagaimana antisipasinya? Ya, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ada anggarannya sehingga ada kelengkapan. Ini nih yang dari atas ke bawah itu ada
curtain apa itu? Curtain, gorden yang scroll dari atas ke bawah, yang apabila akan digunakan presentasi dengan PowerPoint ini diturunkan tuh gordennya, yang gelap gitu, turunkan semuanya sehingga menjadi kontras, tulisan, gambar kontras. Persis kalau Bapak Ibu sudah ikut training ISQ, itu luar biasa. Siapa yang ikut training ISQ? Ada? Jadi di ruangan yang besar, sekarang di gedung ISQ 165, dulu di balai sidang, di hotel-hotel bintang 5, itu sekeliling itu gorden hitam, ada lampu kerlap-kelip seluruh ruangan itu, lalu ada giant screen 3 begitu, ada audio sound systemnya luar biasa, sehingga materi dari pagi jam 7 sampai jam 6 itu tetap selama 3 hari training nggak membosankan, tetap bersemangat karena tadi ya psikologinya udah dikuasai oleh Pak Ari. Pertama psikologi aroma, lalu audiovisual, lalu sound system, ya, lalu tempat sudah dikuasai, maka menjadi mantap begitu. Mungkin bisa studi banding ikut training ISQ di 165. Nah, itu bisa kegambar tuh bagaimana presentasi yang luar biasa. Mohon maaf. Ya, tidak ada jamaah yang mendatangi usai salat, itu gagal, tidak confident karena tidak kuasai materi, posisi mix tidak tepat, terlalu dekat atau terlalu jauh. Yang ke-10, orientasi pada honor atau angpau, tidak baik, tidak berkah, ya. Bisa saja Allah dengan caranya membuat kita tidak dapat lagi panggilan. DKM tidak memberi jadwal untuk tahun berikutnya, itu diantara kegagalan. Materi ada unsur gibah dan provokasi, itu juga unsur kegagalan. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu sudah jam 11:30 lewat 40, dan saya lihat, tolong dimatikan rekamannya, mohon maaf, dan saya lihat